Halo guys, perkenalkan nama saya Andisa Salsabila. Dan aku Willy Syifa Lutfia. Jadi di sini kita akan membahas tentang algoritma CPU scheduling. Apa sih algoritma CPU scheduling? Nah, CPU scheduling adalah salah satu konsep penting dalam sistem operasi yang mengatur bagaimana proses mendapatkan giliran untuk dieksekusi oleh CPU. Hal ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan proses berjalan dengan optimal. Beberapa CPU scheduling yang akan dibahas antara lain, yang pertama, first come first served atau FCFS, yang kedua, shortest job first non-preemptive, yang ketiga, round robin, dan yang keempat, priority scheduling preemptive. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang first come first served. Algoritma FCFS mengeksekusi proses berdasarkan urutan kedatangan menggunakan VHOP QQ. Kelebihan algoritma FCFS yaitu sederhana, mudah diimplementasikan, dan adil karena mengikuti urutan kedatangan. Namun, algoritma ini memiliki kekurangan yaitu waiting time tinggi, rentan terhadap konvoy effect, serta kurang responsif dan tidak optimal untuk sistem interaktif. Nah, kita akan melihat cara kerja dari FCFS. Pertama, kita memiliki 5 proses dengan waktu kedatangan atau arrival time dan waktu eksekusi atau burst time. P1 tiba pada 0 dengan burst time 10. P2 tiba pada 2 dan dengan burst time 5. P3 tiba pada 4 dengan burst time 8. P4 tiba pada 6 dengan burst time 3. Dan P5 tiba pada 8 dengan burst time 6. Dalam algoritma FCFS, proses dieksekusi berdasarkan urutan kedatangannya, seperti dalam antrian FIFO, first in, first out. Berdasarkan data yang diberikan, urutan eksekusi program adalah P1, P2, P3, P4, dan P5. Nah, P1 mulai pada 0 dan selesai pada 10. Kemudian P2 mulai pada 10 dan selesai pada 15. Nah, nilai 15 ini didapatkan dari 10 ditambah dengan 5. Kemudian proses selanjutnya P3 mulai pada 15 dan selesai pada 23. P4 mulai pada 23 dan selesai pada 26. Dan P5 mulai pada 26 dan selesai pada 32. Selanjutnya, kita akan menghitung completion time dan waiting time. Completion time atau CT, yaitu waktu kapan selesai proses dilayani, dapat dilihat di jam chart tadi. Nah, ini merupakan completion time 10, 15, 23, 26, dan 32. Kemudian, kita akan menentukan waiting time, yaitu waktu tunggu setiap proses. Waktu tunggu setiap proses atau waiting time dapat dicari menggunakan rumus WT sama dengan completion time dikurang arrival time dikurang burst time. Nah, ini merupakan rumus dari waiting time dan ini merupakan hasilnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perhitungan turnaround time dan melihat hasil akhir dari penjadwalan first come first served atau FCFS. Turnaround time adalah waktu yang dihabiskan proses selama pemrosesan. Dengan kita menggunakan rumus turnaround time sama dengan completion time dikurang arrival time. Nah, ini merupakan perhitungan dari turnaround time dari proses P1 sampai P5. Nah, ini merupakan tabel hasil pembahasan FCFS. Dari tabel hasil perhitungan, kita mendapatkan nilai rata-rata sebagai berikut. Rata-rata WT sama dengan 10,8 dan rata-rata TT sama dengan 15,2. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang shortest job first non-preemptive. Algoritma SJF non-preemptive memprioritaskan proses dengan CPU burst terpendek dan dieksekusi hingga selesai tanpa interupsi. Algoritma ini efektif dalam mengurangi waiting time dan convoy effect, serta meningkatkan jumlah proses yang dapat diselesaikan persatuan waktu. Namun, kelemahannya adalah sulit memprediksi CPU burst secara akurat, serta risiko starvation di mana proses dengan burst time panjang bisa terus tertunda. Nah, selanjutnya kita akan melihat cara kerja dari SJF non-preemptive. Nah, ini ada data proses, tabelnya sama dengan FCFS. Nah, SJFF ini yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah yang memiliki waktu eksekusi atau burst time yang singkat. Tapi kita lihat dulu, di antrian ada arrival time 0 dengan proses 1, walaupun ada burst time yang lebih singkat adalah P4, tapi ternyata P4 baru datang di waktu ke-6. Jadi, di waktu ke-0 dia belum datang. Nah, kemudian yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses 1. Mulai 0 sampai burst time-nya 10. Kemudian sampai dengan detik 10 yang ada dalam antrian ada proses apa aja nih? Ternyata P2 sampai P5 sudah ada. Nah, kalau seperti itu, kita lihat burst time yang paling singkat. Ternyata waktu yang paling singkat ada di P4, yaitu burst time-nya 3. Jadi, kita eksekusi 10 ditambah 3 sama dengan 13. Begitupun dengan proses selanjutnya. Kita cari waktu yang paling singkat, kemudian kita tambahin, dan ini hasilnya.
Selanjutnya kita akan menghitung completion time dan waiting time. Completion time dan waiting time rumusnya sama dengan FCFS tadi, dan ini merupakan hasilnya CT completion time proses 1 10, proses 2 18, proses 3 32, proses 4 13, dan proses 5 24. Nah, kemudian kita akan menentukan waiting time, yaitu waktu tunggu setiap proses. Nah, untuk rumusnya juga sama dengan FCFS tadi, yaitu WT sama dengan CT dikurang AT dikurang PT. Nah, ini merupakan perhitungan dari WT dari proses P1 sampai P5, dan ini merupakan hasilnya. Nah, oke, selanjutnya kita akan menentukan turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan proses selama pemrosesan. Nah, ini juga sama dengan FCFS tadi, rumusnya turnaround time sama dengan completion time dikurang arrival time. Nah, ini merupakan perhitungan dari turnaround time, dan ini merupakan hasilnya. Merupakan tabel hasil pembahasan shortest job force atau non-preemptive. Nah, berdasarkan perhitungan turnaround time, waiting time, dan completion time, kita dapatkan hasil rata-rata waiting time yaitu 45 dibagi 5 sama dengan 9, dan rata-rata turnaround time 77 dibagi 5 sama dengan 15,4. Selanjutnya adalah round robin. Round robin adalah algoritma penjadwalan yang sederhana dan adil, di mana setiap proses atau permintaan diberi kesempatan yang sama untuk dijalankan secara bergiliran dengan waktu yang terbatas kuantum sebelum dialihkan ke proses berikutnya. Kelebihan dan kekurangan round robin. Kelebihannya adalah adil untuk semua proses, cocok untuk sistem interaktif dan time sharing, mencegah starvation, response time yang baik untuk proses pendek, mudah diimplementasikan. Dan kekurangannya adalah average waiting time lebih panjang dibanding SGF, performa sangat bergantung pada ukuran time kuantum, overhead context switch yang signifikan jika time kuantum kecil, dan tidak memberikan prioritas pada proses penting. Cara kerja dari round robin adalah menggunakan kuantum. Di sini terdapat kuantumnya 3S. Cara mencari waiting time-nya yaitu dengan completion time dikurang burst time dikurang arrival time. Dan cara mencari turnaround time-nya adalah dengan menambahkan waiting time dan burst time. Selanjutnya adalah gansal dari data tersebut, yaitu pertama-tama P1 masuk pada waktu ke-0 dengan burst time adalah 10 dan berhenti pada waktu ketiga karena kuantumnya adalah 3. Lalu P1 menginterupsi sisanya yaitu 10 dikurang 3 yaitu 7. Lalu P2 masuk pada waktu ketiga dengan burst time adalah 5 dan berhenti pada waktu ke-6 lalu menginterupsi sisanya yaitu 2. Lalu P3 masuk pada waktu ke-6 dengan burst time adalah 8 dan berhenti pada waktu ke-9 lalu menginterupsi sisanya yaitu 5. P4 masuk pada waktu ke-9 dengan burst time adalah 3 dan berhenti pada waktu ke-12 karena kuantumnya adalah 3 dan P4 memiliki burst time-nya 3. Maka P4 tidak menginterupsi nilai. Lalu P5 masuk pada waktu ke-12 dengan burst time adalah 6 dan berhenti pada waktu ke-15 lalu menginterupsi sisanya yaitu 3. P1 masuk kembali pada waktu ke-15 dengan burst time adalah 7 dan berhenti pada waktu ke-18 lalu menginterupsi sisanya yaitu 4. P2 masuk kembali pada waktu ke-18 dengan burst time adalah 2 dan berhenti pada waktu ke-20. P3 masuk kembali pada waktu ke-20 dengan burst time adalah 5 dan berhenti pada waktu ke-3 lalu menginterupsi sisanya yaitu 2. P5 masuk kembali pada waktu ke-23 dengan burst time adalah 3 dan berhenti pada waktu ke-26. P1 masuk kembali pada waktu ke-26 dengan burst time adalah 4 dan berhenti pada waktu ke-29 lalu menginterupsi sisanya yaitu 1. P3 masuk pada waktu ke-29 dengan burst time adalah 2 dan berhenti pada waktu ke-31. P1 masuk kembali pada waktu ke-31 dengan burst time adalah 1 dan berhenti pada waktu ke-32. Selanjutnya adalah menentukan completion time, yaitu waktu kapan selesai proses dilayani dapat dilihat dari gansar tadi, yaitu completion time P1 sama dengan 32, completion time P2 sama dengan 20, completion time P3 sama dengan 31, completion time P4 sama dengan 12, dan completion time P5 sama dengan 26. Menentukan waiting time yaitu dengan completion time dikurang dengan arrival time dan dikurang dengan burst time. Waiting time pada P1 adalah 32 dikurang 10 dikurang 0 sama dengan 22. Pada P2 sama dengan 20 dikurang 5 dikurang 2 sama dengan 13. Pada P3 sama dengan 31 dikurang 8 dikurang 4 sama dengan 19. Pada P4 12 dikurang 3 dikurang 6 sama dengan 3. Pada P5 sama dengan 26 dikurang 8 dikurang 6 sama dengan 22. Rata-rata dari waiting time yaitu 79 bagi 5 sama dengan 15,8. Menentukan turnaround time. Pada turnaround time, rumusnya adalah
waktu tunggu ditambah lama proses. Waiting time telah kita dapatkan, ya, sekarang tinggal menambahkan waiting time dengan lama proses atau burst time-nya. Pertama P1, 22 ditambah 10 sama dengan 32, P2, 13 ditambah 5 sama dengan 18, P3, 19 tambah 8 sama dengan 27, P4, 3 tambah 3 sama dengan 6, P5, 22 tambah 6 sama dengan 28. Rata-rata dari turnaround time-nya yaitu 111 dibagi 5 sama dengan 22,2. Selanjutnya adalah priority scheduling dengan metode primitif. Priority scheduling adalah suatu kasus dari penjadwalan berprioritas. Tiap-tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas integer. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Nilai integer terkecil biasanya merupakan prioritas terbesar. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FCFS. Penjadwalan berprioritas terdiri dari dua skema, yaitu non-preemptive dan preemptive. Kali ini kita akan menggunakan skema primitif. Kelebihan dan kekurangan dari priority scheduling adalah kelebihannya memberikan fleksibilitas dalam menentukan kepentingan relatif proses. Proses penting dapat ditangani dengan lebih cepat, dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan operasional, dikombinasikan dengan round robin untuk keadilan yang lebih baik. Kekurangannya dapat menyebabkan starvation untuk proses prioritas rendah, membutuhkan mekanisme tambahan seperti aging. Kesulitan dalam menentukan prioritas yang tepat, overhead dalam memelihara struktur data prioritas. Cara kerjanya, di sini terdapat data proses dengan prioritasnya adalah P2, P4, P1, P3, P5. Turnaround time-nya yaitu completion time dikurang arrival time. Dan waiting time-nya adalah turnaround time dikurang burst time. Lalu penjelasan menggunakan ganjar dari data tersebut yaitu P1 masuk pada waktu ke 0 dengan burst time-nya adalah 10 dan priority-nya adalah 3. Pada waktu kedua, P2 masuk dengan burst time-nya adalah 5 dan priority-nya adalah 1. Dikarenakan P2 priority-nya lebih tinggi, maka P2 didahulukan. Dan P1 dikarenakan burst time-nya telah melalui 2 waktu, maka burst time-nya dikurang 2, jadi 8. Pada waktu keempat, P3 masuk dengan burst time-nya adalah 8 dan priority-nya 4. Dikarenakan priority P2 masih lebih tinggi, maka P2 dijalankan lebih dulu. Pada waktu ke-6, P4 masuk dengan burst time-nya adalah 3 dan priority-nya adalah 2. Dikarenakan P2 masih lebih tinggi priority-nya, maka P2 dijalankan lebih dulu. Pada waktu ke-7, P2 telah selesai dan dilanjutkan dengan priority kedua, yaitu adalah P4. Pada waktu ke-8, P5 masuk dengan burst time adalah 6 dan priority 5. Dikarenakan P4 masih lebih tinggi priority-nya, maka P4 tetap dijalankan. Pada waktu ke-10, P4 telah selesai dan dilanjutkan dengan priority ketiga, yaitu P1. Pada waktu ke-18, P1 telah selesai dan dilanjutkan dengan priority keempat, yaitu P3. Pada waktu ke-26, P3 telah selesai dan dilanjutkan ke priority kelima, yaitu P5. Dan pada waktu ke-32, P5 selesai. Jadi, completion time dari data tersebut adalah P1 18, P3 26, P5 32, P2 7, P4 10. Lalu selanjutnya adalah menentukan turnaround time atau TAT dengan rumus exit time atau completion time dikurang dengan arrival time. Dengan P1 adalah 18 dikurang 0 sama dengan 18, P2 7 dikurang 2 sama dengan 5, P3 26 dikurang 4 sama dengan 22, P4 10 dikurang 6 sama dengan 4, P5 32 dikurang 8 sama dengan 24. Rata-rata dari turnaround time tersebut adalah 73 dibagi 5 sama dengan 14,6. Lalu selanjutnya adalah menentukan waiting time dengan rumusnya turnaround time dikurang dengan burst time. Dengan P1 18 dikurang 10 sama dengan 8, P2 5 dikurang 5 sama dengan 0, P3 22 dikurang 8 sama dengan 14, P4 4 dikurang 3 sama dengan 1, P5 24 dikurang 6 sama dengan 18. Dengan rata-rata 41 dibagi 5 sama dengan 8,2. Lalu perbandingan WT dan TAT CPU scheduling. Di sini terdapat rata-rata dari waiting time dan turnaround time pada FCFS, SGF, round robin, dan priority scheduling. Berdasarkan perbandingan performa algoritma penjadwalan CPU, SGF non-preemptive memiliki waiting time paling rendah, yaitu 9, menjadikan paling efisien dalam mengurangi waktu tunggu, sementara priority scheduling preemptive unggul dalam turnaround time dengan nilai terendah 8,2. FCFS memiliki waiting time 10,8 dan TAT atau turnaround time 15,2 yang relatif seimbang, tapi masih kalah efisien dibandingkan SGF. Round robin memiliki waiting time tertinggi yaitu 15,8 dan turnaround time-nya 22,2 karena seringnya context switching. Dengan demikian, SGF cocok untuk sistem batch, round robin lebih sesuai untuk sistem interaktif, dan priority scheduling bermanfaat dalam sistem dengan perbedaan prioritas tugas.
Terima kasih, semoga bermanfaat.